dari teman-teman boleh kenalan yuk, mau dari sebelah sini atau sana? Sana dulu ya, udah di sini aja. Mulai dari siapa ini? Berdiri, kenalannya berdiri. Nama saya. Oh, hai Raffi. Hai Raffi. Hai kakak. Siapa ini? Oh, hai Raffi. Oh, hai Faris. Oh, hai Alfi. Hai Aini. Hai Fitri. Hai Alia. Hai Alia. Alia dan Alia ya. Boleh yang belakang? Hai Mama. Hai Ana. Hai Vika. Hai Eka. Hai Bagus. Ini namanya ya jadi balik. Jenengnya bagus kok. Kaminya berdiri. Hai Pak Jas. Hai Jagoan kita taekwondo. Abi. Abi. Ya. Hai Safia. Hai Alfa. Hai Naila. Hai Iki. Saya ngapain Akbar? Berdiri ya Mbak. Hai Akbar. Hai Resha. Marisa. Hai semuanya. Semangat ya. Oke teman-teman semua, nanti kakak-kakak mau minta waktunya teman-teman sampai kurang lebih jam 10, mau nggak? Mau. Oke, nanti kita akan seru-seruan bareng
Nah, kamu sini. Nah, Oke. kamu sini ada sini, Kak. Ya sini satu Kak, sini satu Kak. Nah, satu Kak. Oke. Banyak apa? Tulis tegal. Sini sudah ada satu sini. Ini biasanya malu Kak. Nanti setiap kakak bilang bakso, tangkap tangan temannya. Oke, dan yang punya tangan ini seperti ini harus tidak, jangan sampai ketangkap sama temannya, oke? Nanti yang ketangkap kita beri Oke, teman-teman fokus ya. Tadi kalau ada suaranya, ada kata apa? Bakso. Ya, kalau ada kata bakso harus apa? Tidak sama apa? Oke, kita coba dulu kali ini aja nih. Coba. Oke. Pada hari Senin, Faris merasa sangat lapar perutnya. Lalu Faris berjalan-jalan di depan sekolah. Ternyata di depan sekolah banyak pedagangnya. Ada pedagang bakso. Siapa lagi nih yang ketangkap? Oke, langsung siapa lagi nih? Ini tadi baru percobaan ya, jadi tidak dihukum. Yang kiri menghindar, yang kiri menangkap, yang kanan menghindar. Ya, betul. Oke, ayo lagi. Habis ini kita cari 3 orang ya yang akan kita satu. Ayo itu tekniknya. Oke, lagi. Fokus. Jadi kalau ada kata bakso ya. Wanita malam ini ingin jalan-jalan dengan Chelsea. Mereka akan menuju ke alun-alun. Di alun-alun banyak sekali jajanan. Ada bakso. Banyak sekali ya, sudah ada berapa Betty? 1, 2, 3, 4. Bagus, Yuna lagi ya, sama bagus lagi. Bagus lagi teman-teman yang tadi tertangkap. Yuk kita ke depan sini, yang lain bisa dulu. Bisa Oke, kita Yuk, boleh deh nyanyi aja kalian. Kalau misalnya mau nyanyi bareng-bareng boleh, kalau ada satu-satu juga boleh. Gimana? Oh, sendirian aja. Keren. Bagus ya? Mau sendirian? Keren. Oh, ini? Nanti kalau kamu suruh presentasi. Oke, mau nyanyi apa nih teman-teman? Apa teman-teman ada mau request sesuatu nggak? Nyanyi apa? Oke, kawannya ya. Harus sama gerakannya ya. Gerakannya gitu. Oke, mau nggak? Nggak mau nih teman-temannya. Gimana dong? Belum. Oh, udah bilang.
Ayo, ayo, berdua. Apa mau ikut juga? Teman-teman main juga? Mau? Penawaran nih, kalau tawaran kita nanti penyanyi yang lain ya. Gimana? Nah, sini loh. Kicau, kicau mania. Siap ya, nyanyi sendiri ya. Satu, dua, tiga. Udah heboh, pada duduk belum? Kan heboh, harus siap heboh. Yuk, lagi yuk. Heboh. Ayo, lagi. Satu, dua, tiga. Bisa. Boleh duduk atau enggak teman-teman kalian ya? Udah boleh belum teman-teman? Yuk, kita kali lagi ya. Harus heboh ya. Yuk, udah boleh ketawa. Yuk, lagi yuk. Satu, dua, tiga. Apa sih? Nah, siapa di sini yang tahu apa itu bullying? Tahu nggak? Apa? Siapa yang tahu nanti dapat hadiah? Ayo, satu angkat tangan yang mau bicara. Ya, nanti kami ada poin keaktifan teman-teman nanti paling banyak. Yang jawab bisa dapat hadiah. Boleh. Oke, berdiri. Siapa yang tahu? Bantu kalian dong. Apa? Perbuatan jahat. Oke. Nah, siapa yang tahu salah satu contoh dari bullying? Berdiri. Ya, di sini siapa yang suka menyebut atau mengejek temannya dengan nama orang tuanya? Nggak boleh ya, itu nggak boleh. Oke? Jangan dilakukan. Jadi, bullying itu perbuatan yang menyakiti atau perbuatan itu merasa dan dilakukan berulang kali. Misalnya tadi mengejek nama orang tua, menghina bentuk fisik, terus mengecilkan dengerin dulu ya. Udah nggak usah berantem dan memukul. Nah, bullying ini bukanlah bercandaan ya, jadi nggak boleh bercanda cuma bilang oh nama orang tuanya itu nggak boleh ya. Nah, karena itu dapat membuat teman kalian itu merasa sedih, takut dan tidak mau datang ke sekolah. Jadi jangan pada membuli teman satu sama lain ya. Oke? Oke. Jadi, tadi udah dijelasin bullying itu apa. Nah, bullying itu ada banyak bentuknya, teman-teman. Yang pertama itu bentuknya langsung, contohnya itu kayak mengejek teman di depan orang, terus mendorong, memukul, menendang atau mengancam teman-temannya. Siapa yang pernah diancam?
Oke, bagus. Selanjutnya ada bullying tidak langsung. Kalau tidak langsung tadi itu biasanya bisa menyebarkan fitnah tentang temennya. Jadi kan temennya kena tuduh apa padahal temennya itu nggak melakukan. Itu apa ya kayak gitu. Selanjutnya itu bisa mendorong teman lainnya untuk tidak berinteraksi dengan seseorang. Jadi dia kayak mengaruhi temennya, nggak usah lah temenan sama dia kan gini gitu. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Terus atau menyebarkan informasi yang salah. Selanjutnya fisik nih, bahayanya fisik. Bisa divisum, bisa masuk penjara. Terus fisik nih, yang pertama tuh memukul. Ada nggak yang pernah pukul-pukulan sama temennya? Siapa? Yang kedua menendang, menjambak, menetir, mendorong atau merusak barang milik teman. Ada nggak? Selanjutnya ada verbal. Verbal nih, dengerin. Mengejek nama orang tua itu termasuk pembulian verbal. Nggak boleh, itu masuk di bentuk-bentuk bullying. Selanjutnya menghina penampilan fisik. Contohnya kayak, kamu pendek, kamu hitam, nggak boleh ya. Terus terus memberi julukan yang buruk. Misal ganti nama temennya itu nggak boleh. Nama itu doa dan doa itu nggak boleh diganti-ganti. Selanjutnya mengolok-olok kelemahan teman dan mengucapkan kata-kata kasar. Siapa di sini sering pisau-pisau? Selanjutnya bullying mental, di mana biasanya ini bisa membuat teman itu merasa sendiri dari kelompoknya. Misal dia tiba-tiba nggak ditemenin tanpa ada alasan yang jelas. Selanjutnya tidak mengundang teman dalam aktivitas bersama-sama dan juga memberikan tatapan meremehkan. Jadi kayak tatapan apa ya bahasanya kalian mengintimidasi ya, mengintimidasi tau nggak? Gini kayak tatapan meremehkan itu kayak merok-merok, tahu nggak merok? Terus biasanya mereka juga mental itu merasa temannya tidak diterima dalam lingkungan sosial. Jadi contohnya karena temannya itu punya kekurangan, misal dia nih orangnya apa ya, kalau ngomong cepet, terus kalian gak usah sama dia loh, dia ngomong cepet aku gak paham. Gak boleh, harus tetap ditemenin. Semua teman itu sama, cowok cewek sama, gak boleh, gak ada yang boleh dibully. Kalian itu sama, cowok cewek itu sama. Oke? Paham? Untuk bullying paham gak? Ada yang mau ditanyain gak? Enggak? Lanjut. Nah, selanjutnya ada dampak-dampak bullying. Dampak bullying itu ada 3. Yang pertama itu bagi kita sebagai korban, lalu yang kedua itu nanti ada di sebagai pelaku, yang ketiga itu nanti di sekolah kita sendiri. Tadi yang untuk korban itu dampaknya kita kan bisa nih, kita menjadi korban, kita itu akan merasa sedih, terus merasa juga kayak kita itu gak punya teman kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk adik-adik atau teman-teman di sini itu kita nggak boleh kayak menindas teman atau kayak kita mengejek-ejek teman, itu kita nggak boleh ya, karena nanti itu akan berdampak pada teman kita yang terkena korban bullying ini. Itu nanti juga akan berdampak pada kehilangan rasa percaya diri. Misalnya, aduh aku ini kurang apa ya, aduh aku kok kayak gini sih, apa yang salah dari aku. Nah kayak gitu biasanya penindasan atau pembullying itu kayak gitu. Jadi kita nggak boleh, kita sebagai teman ya udah kita tuh harus berteman tanpa membeda-bedakan apapun itu gitu. Lalu juga nanti korban bullying itu akan merasa dia itu sendiri, jadi kayak nggak punya teman, dia akan menutup diri, dia nggak akan pernah cerita sama siapapun, dia juga nggak akan percaya sama kalian sebagai pelaku kayak gitu. Lalu juga korban bullying ini biasanya nanti dia akan
menyakiti dirinya sendiri karena dia kan merasa dia nggak punya teman, dia juga sering diejek, diolok gitu kan, dia akan melukai diri sendiri. Jadi misal kayak aduh buat apa sih aku kayak gini, buat apa aku kayak gini. Nah itu kita sebagai teman seharusnya kita tuh tanya, misalnya dia baru kayak menyendiri atau apa, kita harus tanya kenapa kamu kok sendiri, kenapa kamu kok nggak gabung sama teman-teman. Misal dia cerita nih kayak oh aku tuh baru ini loh, aku tuh disakitin sama ini, aku tuh diejek-ejek. Nah kita sebagai teman kita harusnya bilang kayak apa, nggak apa-apa, nggak usah takut, kan ada kita juga apa namanya saling support kayak gitu. Jadi kayak jangan merasa sendiri gitu ya. Lalu dampak bagi pelaku itu nanti misal saya sebagai pelaku bullying, saya sering membuli teman saya. Nah dampak dari pelaku sendiri itu nanti akan lebih suka banget kayak nyakitin orang lain. Jadi saya akan lebih suka membuli orang lain. Jadi kayak rasa pada diri saya itu nggak ada rasa empati atau rasa kayak ingin membantu orang lain itu nggak ada. Jadi ya rasa kemanusiaannya apa berkurang kayak gitu. Jadi kayak ya udah nggak peduli kayak bodo amat kayak gitu ya. Lalu juga kita nggak bisa mengendalikan emosi diri sendiri. Jadi kayak kita itu lebih mudah marah, lebih mudah sensitif. Jadi kalau misal kita diajak balik, kita malah marahin balik. Nah itu nggak boleh ya, kayak itu sebenarnya perilaku yang buruk kayak gitu. Lalu yang terakhir, nah apa sih dampaknya dari korban bullying yang ada di sekolah dan apa dampak untuk pelakunya untuk sekolah? Itu nanti yang pertama kita jadi memperburuk citra dari sekolah kita. Misalnya kamu kan SD ini, oh kamu ya yang apa namanya suka membuli gitu. Nah itu jadi memperburuk nama sekolah kita itu. Lalu juga siswa atau teman itu juga kita jadi nggak mau berinteraksi sama teman-teman lain gitu. Teman-teman lain yang misal dari sekolah ini, jadi kayak nggak usah kamu sekolah dari situ, itu kan teman-temannya pada membuli. Nah itu jadi memperburuk citra sekolah. Jadi kayak sebisa mungkin kita itu ya berperilaku yang baik dan menjaga sopan santun dimanapun kita berada. Kita harus menjunjung tinggi nama sekolah kita dan kayak kita juga harus menghargai sesama teman kita. Jadi kita nggak boleh merendahkan ataupun mengucilkan teman kita. Lalu juga kita merasa nanti di lingkungan sekolah ini kayak kurang nyaman. Jadi kayak aduh di sini kan aku udah dibully nih kayak gini. Buat apa lagi dia aku sekolah, nanti dia pindah sekolah. Jadi kan oh kamu dari sekolah ini ya, kenapa kamu kok pindah, kan dia aku dibully. Nah kayak gitu. Jadi kan itu nanti memperburuk nama kita di sekolah kita sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan Oke teman-teman, tadi kan udah dijelasin sama Mbak Nada, sama Mbak Gadis. Itu teman-teman udah bisa bedain belum? Apa sih yang ini tuh bullying atau bukan ya? Teman-teman udah bisa bedain belum? Belum, ada yang belum ya? Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngejek, tapi ngejeknya itu dilakukan sengaja atau temennya sedih, menangis, itu berarti itu termasuk bullying. Terus misalnya ejekan teman itu dilakukan terus menerus berkali-kali sampai temannya marah, itu berarti juga bullying. Misalnya kalau misalnya temennya ngejek atau kayak tadi misalnya contohnya menggangga, memanggil nama orang tua, tapi temennya habis itu minta maaf, berarti itu nggak termasuk bullying ya teman-teman. Kalau ada permintaan maaf itu berarti nggak bullying. Terus kalau misalnya teman yang diejek sampai nangis, takut, sedih, malu untuk berangkat ke sekolah atau tidak mampu melawan, cuma diem aja, itu berarti juga bisa disebut dengan bullying. Dari sini teman-teman sudah bisa dipahami itu loh. Sudah ya. Jadi kalau gitu. Nah, kalau gimana sih cara mencegah perilaku bullying? Tadi kayaknya ada yang ngantuk. Yang mana ya? Ajar. Yang mana ya? Oke, hai. Dengan siapa ini? Siapa? Afid. Oke, Afid bisa bantu kakak ya baca.
cara mencegah bullying ada apa aja di sana? Yang teman-teman dengar nggak? Enggak, yang keras. Oke, terus ada apa lagi? Oke, lalu? Oke, lalu ada apa lagi tuh? Oke, terima kasih Afif. Lalu kamu bantu aku yuk baca. Setelah Afif tadi bacanya sampai mana? Wah, tidak memperhatikan ini ya. Ayo sampai mana tadi? Membuat apa? Membuat onde-onde. Nah, membuat apa? Yang keras. Dengar nggak? Enggak, yang keras dong, yang semangat. Oke, lalu? Oke, lalu? Dan yang terakhir? Oke, teman-teman tadi sudah dijelaskan ya dari kakak-kakak apa itu bullying. Apa tadi bullying itu? Tindakan apa? Menyakiti teman. Lalu dampak bullying ada apa saja tadi? Bisa membuat diri atau korban menjadi sedih dan tidak berangkat sekolah. Oke, lalu bentuk-bentuknya tadi ada apa saja? Yang termasuk bullying, perilaku bullying. Terus? Oh ya, lalu? Oke, verbal mental. Contohnya bagaimana? Contohnya tadi ada menjauhi dan mengucapkan kata-kata kasar. Betul, pintar sekali. Lalu bagaimana cara pencegahan bullying itu? Yang pertama adalah deteksi dini tindakan bullying sejak dini. Teman-teman tadi kan sudah tahu bentuk-bentuknya ada apa aja. Ada mengejek, lalu membuli, menjauhi, mengucilkan. Itu teman-teman bisa menyadari lalu mengingatkan perilaku bahwa kamu nggak boleh kayak gitu ya. Itu perbuatan jahat, menyakiti hati teman-teman semua. Terus yang kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying. Nah, sosialisasi ini seperti yang kakak-kakak ini lakukan kepada teman-teman agar teman-teman menyadari bahwa bullying adalah perbuatan jahat. Betul. Lalu memberikan dukungan pada korban. Jadi, teman-teman apabila ada teman-teman kelas yang merasa sedih, murung, tidak bersemangat, gitu ya, coba ditanya, kamu kenapa? Kamu sedih karena apa? Ditanyain, terus nanti dia bilang, aku diejek sama siapa? Satria. Satria, kamu melakukan apa? Gitu nggak boleh ya. Nanti kita menyemangati korbannya. Kita harus bilang bahwa yang semangat ya. Gak boleh nangis, gak boleh sedih. Nanti kita bilang ke Satria bahwa bullying itu tidak boleh ada hukumannya, gitu ya. Siap gak kalau kayak gitu? Jadi kalau pelaku bullying harus diapa? Jangan diintimidasi, tapi diberitahu bahwa perbuatan bullying itu buruk. Lalu selanjutnya adalah membuat peraturan tegas tentang bullying. Ini peraturannya bisa diterapkan oleh sekolah atau peraturan di kelas teman-teman sendiri. Kira-kira teman-teman akan menghukum apa kepada pelaku yang berbuat bully? Mau diapain? Enggak. Apa? Enggak. Kira-kira kalau tidak boleh, kamu nanti pembuli juga dong? Iya enggak? Iya. Kalau misalnya nanti didenda, kira-kira pelakunya kapok nggak ya? Anak dan kapok. Oh, oke. Di penjara baik katanya kan. Gimana nih pelaku-pelaku bullying yang ada di kelas ini mendengarkan ya? Tolong dicamkan itu ya.
saja bahwa bullying itu tidak boleh. Selanjutnya, berikan teladan atau contoh yang baik. Tahu nggak berikan teladan atau contoh yang baik itu kayak gimana? Yang tahu nggak? Contohnya itu kalian sesama teman bersaling menghargai, tidak boleh mengejek. Terus apa namanya? Berikan contoh yang sopan. Terus tidak boleh meniru perilaku yang jelek. Itu kayak temennya mengejek temennya lagi, kalian nggak boleh niru itu. Selanjutnya mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Jadi kalau ada yang membuli temannya itu nggak boleh dilawan sama bully. Jadi kita harus kalau di sini harus melapor kalau misalnya di lingkungan rumah kita harus melapor ke orang tua, kalau misalnya di lingkungan sekolah kita harus cerita ke guru. Lalu yang terakhir membantu pelaku memberikan perilakunya seperti tadi yang dibilang sama Mbak Krista. Kalau misalnya ada yang membuli temannya kita harus memberitahu kalau perilakunya itu nggak baik dan itu nggak boleh dikontrol. Oke, tadi sudah kebaca ya. Setelah ini kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan? Yang semangat dong, nggak mau hadiah ini. Kita akan melakukan games apa ya, Mbak Nada? Kita akan kocok arisan ini ya. Siapa yang mau maju duluan? Siapa yang mau maju duluan? Iya. Sama Satria ya, guys. Jangan boleh coba dibacakan di sini apa tulisannya? Oke, baca. Apa tulisannya? Yang keras. Hadap ke teman-teman. Yang keras. Dapat bagi pelaku bullying. Pelaku bullying dapat menjadi terbiasa menyakiti dan merendahkan orang lain. Pelaku dapat memiliki rasa tidak memiliki. Pelaku dapat memiliki rasa empati yang mengendap sehingga sulit menghadapi pelaku ancaman yang disakiti. Pelaku baik dengan orang lain, melakukan bullying yang terus menyebabkan dapat membuat Oke, coba ditutup kertasnya. Jadi tadi yang coba Satria pahami tentang dampak bagi pelaku bullying tanpa baca apa aja? Sebutin yang bisa aja. Apa aja tadi? gangguan mental, stres, Terus sulit dalam mengendalikan emosional nggak? Iya, terus nanti kira-kira kalau misalnya pelaku bullying atau yang suka ngejek temannya bakalan dijauhi apa didekati? Dijauhi. Lalu nanti dia pelaku bullying akan merasa dirinya hebat atau tidak? Tidak. Karena apa? Oke,
Oke, Syam. Jadi dampak dari korban bullying apa saja? Korbannya bisa merasa terus, ya, lalu korbannya nanti bisa kehilangan apa? Rasa percaya. Lalu korban nanti akan merasa sendirian ya? Ya, karena dikucilkan sama. Lalu bullying kalau misalnya terjadi terus-menerus dapat menyebabkan korban itu apa? Dan oke, terima kasih. Sekarang kita tepuk tangan buat Satria sama ibunya. Pertanyaannya satu lagi ya, Mbak Nada. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau satu lagi? Tuh, siapa ini? Kan sudah mau hadiah ini. Ayo. Nanti kalau boleh berarti maju. Ya. Siapa yang mau ini? Satu lagi. Tadi udah cowok, sekarang cewek. Apa Mbak Rimanda aja yang mau? Siapa ini yang mau? Masa nggak ada yang mau? Apa? Masa nggak ada yang mau? Nanti hadiahnya buat Satria apa bisa lagi nih? Mana nih? Ada apa nih? Siapa nih yang mau? Kok diam-diam aja? Gak ada yang mau ini? Kamu mau apa sih, Alia? Banyak sekali Alia. Atau Chelsea mau Chelsea? Gak mau. Oh yang di belakang tuh, Farisa, mau nggak? Gak mau. Oh nggak mau semua sih. Bisa aja yuk. Yuk sini yuk. Sini. Kan cuma tadi dibaca aja. Ya kan Mbak Nada? Iya. Ayo. Mau nggak? Cari saya dulu. Oke ya. Gak ada yang mau ini, ya udahlah hadiahnya buat aku. Bisa? Iya, nanti kan masih ada satu lagi buat apa? Ya nggak mau? Mau nggak? Masih tinggal satu. Iya satu aja. Siapa yang mau? Oh ya udah, ayo akhirnya ya Risha mau ya. Oke, coba diambil. Coba dibaca keras-keras. Dari sana dong biar teman-teman mendengarkan. Oh ya. Yang keras. Oke, jadi bullying sosial itu seperti apa? Coba tadi yang dibaca. Mengkucilkan, memberikan komentar, lalu ada mengirim pesan yang lalu menyebarkan foto atau. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Oke, hadiahnya sudah habis ya. Sekarang dilanjutkan sama Mbak Rima dan Mbak Tati.
Tadi siapa yang jawab terakhir ini? Trisha. Oke teman-teman, jadi karena tadi udah games, sekarang kita masuk ke apa teman-teman? Quiz. Yang bisa jawab lagi dapat hadiah. Nah, yang paling aktif hadiahnya lebih gede. Siapa? Semuanya. Paling Tadi yang saya jawab boleh. Tapi iya, kan dapat hadiah lagi yuk. Itu kalian kumpulin bintang, poin. Jadi Pak yang paling aktif nanti dapat hadiah yang lebih besar, oke? Sekarang siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Siapa yang kira-kira bisa dan paham soal materi ini? Satria tadi bisa kan? Satria mau coba? Angkat tangan. Soalnya apa? Ya angkat tangan dulu. Siapa yang berani? Baru tak kasih tahu soalnya. Gampang Satria. Gampang. Kalau kalian tadi dengerin pasti bisa jawab di sini. Nah, tadi yang tidur rugi deh. Siapa yang berani? Gak usah ngajak temennya sendiri. Siapa dulu? Yaudah tuh, bantak. Soalnya dulu ya, tadi nanti yang jawab mau siapa? Cepet-cepetan ya, angkat tangan. Nanti dilihatin ya. Nanti takut bacain soalnya, hitungan 1, 2, 3 baru angkat tangan, oke? Sekarang soalnya apa yang dimaksud dengan bullying secara langsung? 1, 2, 3. Waduh. Maju sini. Sini. Jelasin ke teman-temannya apa itu bullying secara langsung. Secara langsung ya dilakukan di lingkungan yang lingkungan di depan lingkungan seperti menendang, memukul dan menjabrak. Benar, teman-teman dong. Lagi siapa sekarang yang berani dulu? Gampang kan soalnya? Ayo siapa yang berani? Mau coba? Bacain soalnya coba. Nanti hitungan 1, 2, 3 angkat tangan ya. Oke, ini aku bacain dulu ya soalnya. Soalnya, kapan sebuah tindakan dapat disebut sebagai bullying? Tahu nggak? Perlu diulang nggak? Oke. Kapan sebuah tindakan dapat disebut sebagai bullying? Kalau kalian ngakuin bullying itu apa? Contohnya. Contoh bullying, contoh perilaku bullying tadi yang sudah disebutkan sama Satria tadi ya baca. Siapa yang bisa angkat tangan? Apa lagi?